Terima kasih semua, selamat sore. Nama saya Stephen, istri saya satu, mendampingi saya selalu ya. Kita langsung aja ya. Hari-hari ini banyak aliran ya. Alirannya agak aneh sebetulnya. Saya mau tanya, kenapa kita berani menyebut Yahweh? Dari mana cara Yahweh? Coba, dari mana kita menyebut Yahweh? Bolehkah menurut tradisi Israel, tradisi Yahudi, Allah disebut? Keluaran 20 ayat 7. Boleh nggak menyebut nama Allah sembarangan? Yuk belajar. Keluaran 20 ayat 7. Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Dikatakan gimana? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ya. Yang kedua, Ulangan 5 ayat 11. Ini masuk di hukum mana kira-kira? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ada di hukum mana ini? Ada di perjanjian yang diberikan sama Musa. Ya. Coba Ulangan 5 ayat 11. Ulangan 5 ayat 11. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jelas ya. Tradisi Yahudi begitu ketat. Menyebut nama Allah sembarangan tidak boleh. Makanya orang Yahudi selalu mengganti dengan nama Adonai atau Hasem namanya. Mereka nggak berani menyebut nama Yod He Vah He, nggak berani. Ada nggak dalam kitab Ibrani Yahweh? Banyak hari ini ajaran yang masuk. Orang dikembalikan untuk menjadi orang Israel. Ingat, Israel punya agenda. Agenda yang tersamar. Mereka membawa orang untuk masuk ke dalam mereka. Kita ini disebut Yahudi secara jasmani atau rohani? Rohani. Jangan pernah mau jadi Yahudi secara daging. Ingat ya, saya tidak anti dengan bahasa Ibrani. Tapi perlahan namun pasti, saudara dibawa ke arah Ibrani. Dikembalikan ke arah Ibrani. Seakan-akan Allah disebut Yahweh. Tuhan tidak pernah bisa disebut oleh tradisi Yahudi. Namanya tetap sama, YHWH. Yahweh yang membawa adalah orang. Tahun 1800 supaya gampang ditambahi ditambahi Yahweh, Yahweh. Ya. Jadi jangan kita ketika menyebut nama Yahweh, ini enggak sembarangan loh. Tidak sembarangan. Kalau saudara belajar tentang tradisi Yahudi, tidak boleh sembarangan. Tapi orang-orang dikirim. Lihat aliran-aliran Yahweh. Begitu dia bilang Yahweh, siapa nama Yesus? Ada yang apa? Begitu ada nama Yahweh, siapa nama Yesus? Yesua Amasya. Yesus diterima nggak sama orang Yahudi? Yesus nggak pernah diterima. Yang diterima itu Yosua bin Nun, namanya Yehosua. Diterima sama orang Yahudi. Kenapa? Karena menyeberangkan ke sungai Yordan. Ada satu lagi, Yesua, yang membangun bait Allah. Siapa dia? Ada dua nama Yesua yang diagung-agungkan sama orang Israel. Yesua bin Yosadak, membangun bait Allah. Zamannya Esra dan Nehemia. Imamnya namanya Yesua bin Yosadak. Itu orang Israel menerima. Sampai detik ini, yang namanya Yesus Kristus itu ditolak oleh orang Israel. Ya, bahkan ini ekstrimnya. Bahkan orang Israel menyebut nama Yesus itu Yimak Sema Vesikra. Tahu nggak artinya? Dari kata Yesu. Yesus artinya namanya di kalangan Yahudi, semoga nama dan ingatannya dilenyapkan. Itu arti nama Yesus. Sampai detik ini, Yesus nama yang ditolak oleh bangsa Yahudi. Ya, saya tidak anti dengan bahasa Ibrani, tapi saya nggak mau diajak untuk ikut Zionis, tidak. Saya bangsa Indonesia. Secara jasmani saya orang Indonesia, tapi secara roh saya menjadi orang Yahudi. Kenapa kita menjadi orang Yahudi? Karena kita punya iman kepada Yesus Kristus. Ingat, Yesus Kristus sampai hari ini ditolak. Makanya orang Yahudi nggak mau menyebut nama Yesus Kristus. Dia mau sebut Yeshua HaMashiach. Ya,
Nama Yesus terlalu ajaib buat mereka. Nama ini sampai ditolak. Bayangin ya. Di kalangan Yahudi yang berbahasa Ibrani, Yesua dikenal sebagai Yesu, yang merupakan sebuah kutukan bagi mereka. Dalam arti mereka Yimak Sema Vesikra, yang berarti semoga nama dan ingatannya dilenyapkan. Kenapa begitu? Karena begitu banyak penderitaan dan penganiayaan yang menimpa orang-orang Yahudi atas nama Yesus Kristus. Nama ini berusaha dihilangkan, digeser menjadi Yesua. Ya, kalau saudara ke Israel, saudara bilang Yesus Kristus, Yesus, tidak ada yang tahu. Tapi Yesua, yes, karena dia yang membangun bait Allah. Orang Israel hari ini yang secara jasmani punya agenda terselubung nggak? Apa agendanya? Saudara diajak untuk menyetujui setiap perbuatannya dia dengan membangun bait Allah ketiga. Setuju nggak saudara dengan pembangunan bait Allah ketiga? Setuju nggak? Ayo, setuju nggak? Orang Israel kepingin bangun bait Allah yang ketiga. Kita setuju nggak? Nggak setuju. Karena bangunan bait Allah itu, Yesus pernah ngomong, bangunan yang megah ini harus dihancurkan. Ya, kita nggak mau lagi terjebak kepada Yahudi secara jasmani. Ingat loh, Yahudi secara jasmani punya hukum yang tertulis. Apa hukumnya? Hukum Taurat. Mau masuk ke dalam hukum Taurat? Mau nggak? Saudara sekarang datang menyembah kepada Yesus Kristus, yang dicari apa coba? Mau cari berkatnya, mau cari mujizatnya, mau cari kekayaan, atau mau cari apa ini? Hah? Mujizat. Berkat nggak cari? Saya bacakan berkat menurut hukum yang tertulis ya. Ulangan 28 ayat 1. Cukup pengenalan tentang Yahweh, saya tidak akan terjebak dengan Israel jasmani. Menurut saya yang dikatakan Tuhan cuma satu hari ini, Yesus Kristus, yang saya percayai ya. Sebelum ulangan saya mau bacakan dulu nih. Saya mau bacakan dulu Yohanes 17 ayat 11. Nama ini punya kuasa ya. Yohanes 17 ayat 11 sebelum ulangan ya. Supaya kita hari ini sepaham bahwa yang menyelamatkan kita adalah Yesus Kristus ya. Yohanes 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ya, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepada siapa? Kepada Yesus. Ya, ayat 12-nya. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka di dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nama Allah ada di dalam diri Yesus Kristus. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang dari mereka yang binasa selain daripada dia yang ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Yesus menyandang nama yang begitu agung nggak? Begitu agung, tapi nggak boleh disebut sama orang Israel. Yesus Kristus membawa perubahan, perubahannya besar ya. Hari ini kita mengimani Yesus Kristus adalah Tuhan kita ya. Tradisi Yahudi nggak boleh kita ikutin ya. Kita ada perubahan ketika Allah maha besar nggak? Maha besar ya. Kalau maha besar bisa kelihatan nggak? Kalau Allah maha besar bisa kelihatan nggak? Enggak. Kenapa? Saking besarnya. Untuk menggambarkan Allah nggak mampu kita. Makanya Allah menjadi Yesus Kristus ya, untuk membuktikan kepada iblis bahwa ada dua pertempuran ya, antara roh dan jasmani. Dan Yesus Kristus sudah membuktikan dia mengalahkan yang namanya jasmani. Jasmani sama Yesus disalib. Kalau Yesus perlu jasmani, dia akan rawat tubuhnya ya. Dia akan rawat tubuhnya pakai pakaian indah, dilus-lus, pakai bedak, pakai macam-macam, pakai parfum. Tapi Yesus tidak merawat jasmaninya. Buktinya apa? Dia salibkan tubuhnya untuk mengalahkan si iblis. Ya, kita pun juga sama, karena kita punya Spirit of Jesus Christ, ya, Roh Tuhan Yesus. Sekarang Ulangan 28 ayat 1. Yuk. Ada yang minta berkat, ada yang minta ini, kita baca ini ya. Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Oke.
Saya baca ayat 2. Kalau saudara merasa senang, aminin ya. Setuju ya? Segala berkat ini akan datang jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang. Diberkati buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, anak lembu sapimu, dan kandungan dombamu. Diberkatilah bakulmu, diberkatilah tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Amin nggak? Enak ya? Untuk memperoleh berkat tadi caranya gimana? Untuk memperoleh berkat tadi sebenarnya sampai ayat 14, tapi saya persingkat. Ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat. Ya, ayat 1 coba diulangi ayat 1 biar tampil. Ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Kalau sampai meleset 1 gimana? Ulangan 28 ayat 15 ya. Aminkan juga karena ini di firman Tuhan ya. Alkitab tidak mungkin salah. Ulangan 28 ayat 15. Saya bacakan Pak Juli. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Ya? Ambil yang mana nih? Tadi ada berkat, kalau meleset dapat kutuk. Saudara cari berkat. Orang bela-belain untuk cari berkat. Kalau meleset dapat apa ini? Saya bacakan dan diamini ya. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Kok diam semua? Loh ini firman loh. Saya nggak boleh cuma menyampaikan berkat, nggak boleh. Harus adil. Harus adil. Ya, ayat 17. Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Loh, takut semua. Apa harus dihapus dari firman? Enggak kan? Bisa dihapus Pak Gembala? Enggak bisa kan? Ini firman loh. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Amin. Ya. Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Amin ya. Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru hara, dan penghajaran ke antaramu dia dalam segala usaha yang kau kerjakan sampai engkau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu sebab engkau meninggalkan aku. Hanya urusan berkat. Kalau meleset, saudara dikutuki sampai dibinasakan. Mau nggak? Loh, tadi mau cari berkat, cari mujizat. Sekarang kena begini takut semua ini. Ingat loh. Dengan setia melakukan, kalau meleset, waduh, ya. Yosua 1 ayat 8, ya. Itu tadi berkat dan kutuk harus dilakukan nggak? Ya, kita meleset kena sudah ini. Yuk. Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ingat ya, renungkan siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis. Sanggup nggak melakukan hukum Taurat? Sanggup nggak? Jumlahnya ada berapa hukum Taurat? Hah? Berapa? 613, aslinya 666. Nggak percaya toh? Hitung sendiri. Ya, sanggup nggak melakukan hukum Taurat 666? Beleset 1, gimana coba? Beleset 1, awalnya setia, begitu beleset kena apa coba? Bukan, kena kutuk. Kena kutuk.
Repot loh, ya. Saya tambahin lagi nih. Yosua 8 ayat 34. Saudara mau ikut ini nggak? Mau ikut hukum yang lama nggak miliknya orang Yahudi? Atau nanti ada pilihan ya? Yosua 8:34. Yosua 8 ayat 3. Saya bacakan Pak Juli. Sesudah itu dibacakanlah segala perkataan hukum Taurat, berkatnya dan kutuknya, sesuai dengan segala apa yang tertulis dalam kitab hukum. Jelas ya? Kita kalau membacakan berkatnya di dalam perjanjian lama harus imbang. Ada berkat, ada kutuk. Jangan cuma enaknya tok. Diambil yang berkatnya, kutunya nggak dibacakan. Itu namanya jebakan. Ya, jebakan. Kita nggak boleh jadi Yahudi nggak jelas, Yahudi nggak, Kristen juga nggak jelas, nggak boleh. Tetapkan pilihanmu hari ini. Mau jadi Yahudi atau mau jadi Kristen? Nggak bisa kita milih loh. Sebelum kita melangkah, karena khotbahnya beda. Kalau mau jadi Yahudi, khotbahnya beda. Mau jadi mana nih? Mau jadi Yahudi atau mau jadi Kristen? Ya, setuju ya? Kita mau jadi orang Kristen. Kalau saudara dengan hukum yang begitu ketat seperti itu, mau nggak? Ada berkat, ada kutuk. Ibu tadi bilang cari mujizat. Sekarang saya tanya begini. Kita ini orang-orang yang pasti mati pada hari itu. Kemudian Yesus Kristus memberikan keselamatan. Ya, saudara orang yang dihukum di dalam penjara pasti mati. Kemudian ada orang yang membebaskan. Mujizat nggak? Mujizat nggak? Dan itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Terus kita minta lagi mujizat. Pantas nggak? Sudah diberi mujizat terbesar, yaitu keselamatan. Hari ini kita tuntut lagi mujizat, mujizat, mujizat. Coba, pantas nggak? Ingat ya, ada dua pertempuran hari ini. Tuhan dengan Roh Kudusnya ada di pihak roh. Setan tahu nggak mampu melawan roh itu. Dia hanya bisa goda lewat jasmani. Ya, saudara hari ini coba khotbah-khotbah yang isinya cuman yang punya kuasa di bumi ini. Iblis waktu menggoda Tuhan Yesus, apa yang digoda? Ada di Matius berapa itu? Matius 4 ya? Coba bacakan sedikit lagi. Matius 4. Percobaan di padang gurun. Kita baca ayat yang 8. Matius 4 ayat 8. Dan iblis membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan di dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud kepadaku. Ya, kira-kira kalimatnya iblis hari ini sama enggak? Kalimatnya iblis sama enggak? Coba saudara baca di Lukas 8, itu lebih bagus isinya. Hah? Lukas 4 ya? Oh ya, Lukas 4. Lukas 4 ayat 6. Ya, saya bacakan, saya kasih perbandingan. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu dan kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Kuasa di bumi ini punya siapa? Kuasa di bumi dan segala kemuliaannya punya siapa? Punya setan, punya iblis. Mau pemberian iblis? Dikasih kaya sama setan mau? Nggak mau? Mosok? Hah? Dikasih kesembuhan sama setan mau nggak? Hah? Kita hari ini orang Kristen harus punya iman balik seperti Stefanus. Ya, balik seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Ditolong nggak ditolong tetap percaya Yesus. Imannya Stefanus orang yang dekat sama Tuhan. Secara jasmani dapat berkat nggak? Loh,
Stefanus secara jasmani dilempari batu, dapat berkat nggak? Enggak. Matinya dirajam batu. Nggak enak secara jasmani, tetapi rohnya enak nggak? Enak. Ya, kita hari ini mau memperkuat mana nih? Mau memperkuat jasmani atau roh? Saya tunjukkan kehebatannya ya. Mata kita memandang terbatas nggak? Terbatas ya. Keluar dari tembok bisa nggak? Bisa. Tapi mata rohani kita bisa melihat sorga, betul nggak? Hebat mana kalau gitu mata jasmani sama rohani? Rohani. Telinga kita hanya mendengar suara yang bisa kita dengar, tapi telinga rohani bisa mendengar suara Tuhan. Bahkan tidak ada suaranya, setuju ya? Oke, hebat mana telinga jasmani sama rohani? Rohani. Mulut kita untuk memperkatakan suara, seberapa kuat kita ngomong? Ya, tapi ada mulut yang hebat, nggak usah ngomong, bisa laporan sama Tuhan tanpa mengucapkan kalimat. Hebat mana mulut jasmani sama rohani? Nah, rohani kan ya. Sekarang perlu nggak kira-kira rohani yang begitu kuat itu menampilkan lewat jasmani? Rohani yang begitu kuat perlu nggak bantuan jasmani untuk menampilkan kekuatannya? Contoh begini, Roma 8 ayat 26. Yuk. Rohani kalau kuat perlu bantuan jasmani enggak? Mata ini perlu bantuan kekuatan mata jasmani enggak untuk melihat surga? Tidak sama sekali. Ya, tidak sama sekali. Telinga kita tidak perlu bantuan telinga jasmani untuk mendengar suara Tuhan. Mulut kita tidak, mulut rohani tidak perlu kekuatan mulut kita untuk menyampaikan berkeluh kesah sama Tuhan, enggak. Ya, nih lihat. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Orang Kristen hari ini hebat loh, diperlengkapi dengan roh yang begitu kuat. Saudara, untuk menampilkan rohmu kuat, bahwa saudara punya Roh Kudus, perlu bantuan mulut ini enggak? Kalau mata nggak perlu bantuan jasmani, telinga nggak perlu bantuan jasmani, mulut ini perlu nggak untuk menunjukkan bahwa roh saudara kuat? Hah? Tapi banyak orang yang berusaha menampilkan secara lahiriah. Coba, banyak nggak? Untuk menunjukkan kekuatan roh di dalam dirinya, dia tampilkan lewat. Coba ulangin ya. Untuk menampilkan kekuatan roh di dalam dirinya, bahwa engkau disertai Roh Kudus, perlu mulut ngomong nggak? Perlu mulut ngomong atau enggak? Nah, kan banyak yang bingung kan? Karena sudah berapa lama saudara makan bangkai, saudara makan yang namanya muntahan, seakan-akan Roh Kudus perlu bantuan jasmani. Tidak sama sekali. Justru ini yang bertolak belakang. Anak kecil kalau mau jadi Superman pakai apa dia? Anak kecil mau jadi Superman pakai apa? Pakai selimut. Superman beneran enggak? Enggak. Orang supaya kelihatan rohani pakai apa hari ini? Saya supaya kelihatan rohani pakai apa? Kalau saya orang Yahudi, saya pakai selendang ada birunya, ya. Kemudian pakai ini supaya menampilkan kerohaniannya. Tidak. Sama sekali tidak dibutuhkan. Ya. Kita ini hari ini kalau mau jadi Israel yang rohani, hukum Taurat nggak mungkin hilang. Sudah ada, ya. Tapi caranya melakukan hukum Taurat versi Yesus Kristus berbeda banget. Ya, mau tahu caranya? Mau tahu caranya? Kita melakukan hukum Taurat versi Yesus Kristus. Nih, saya kasih tahu caranya. Bisa nggak Taurat dilakukan secara rohani? Hukum yang tertulis bisa dilakukan nggak secara rohani? Bisa atau nggak bisa? Bisa atau nggak bisa jawabannya? Bisa atau nggak bisa? Yang mantap. Nggak bisa, nggak bisa. Kalau bisa, bisa. Hukum Taurat bisa dilakukan nggak secara rohani? Bisa. Saya kasih contoh jawabannya, ya. Roma 2 ayat 28. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi,
Yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Ada 29-nya. Tetapi Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia melainkan dari Allah. Hukum Taurat kalau tertulis nggak bisa dilakukan secara jasmani karena bait Allahnya nggak ada. Gimana kita melakukan ibadah? Nggak ada. Tapi kalau secara rohani sangat bisa. Gereja ini isinya sekarang ini, para jemaat ini disebut apa menurut firman? Yang dikatakan jemaat itu gedungnya atau jemaatnya atau saudara? Yang dinamakan gereja itu siapa sih? Kita atau gedungnya? Hah? Saya ulangi ini. Yang dinamakan gereja, jemaatnya atau gedungnya? Hah? Ada yang gedung, ada yang jemaat. Yang dinamakan gereja adalah jemaatnya. Gedungnya kalau saudara nggak ada, jadi gedung apa ini? Kalau nggak ada saudara, jadi apa di sini? Hah? Boleh disebut rumah Tuhan nggak di sini? Nah. Kenapa? Karena nggak ada saudara. Tapi hari ini boleh nggak kita sebut ada Tuhan karena saudara? Ya, jadi ada peralihan loh hari ini. Kalau yang namanya bait saja, yang berupa gedung sama Tuhan dirobohkan, dijadikan baitnya di dalam diri kita. Semuanya menjadi dalam arti rohani. Kalau sekarang bait Allah ada di dalam diri adik ini, ya, mau kasih berapa persen buat Tuhan? Kalau Tuhan di dalam diri kita, mau kasih berapa? Sepenuhnya. Kalau jasmani kasih berapa? Kalau di dalam diri kita, Tuhan di dalam diri kita 100%. Setuju. Kalau jasmani berapa persen? Loh kok enak? Loh kok enak? Hah? Makanya sekarang saudara harus benar-benar paham. Ya, untuk Tuhan semuanya 100%. Makanya isinya sekarang persembahan kasih. Persembahan kasih nggak ada ancam-ancaman. Persembahan kasih semakin kau cinta Tuhan terlihat dari pemberianmu kepada Tuhan. Tapi ini jangan dimanfaatkan ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Kasihlah sama manusia. Hanya dari 2 hukum inilah seluruh hukum Taurat masuk. Kalau untuk diri sendiri harus 100%. Ya kan? Nggak ada hitung-hitungan sama Tuhan. Ngapain untuk diriku sendiri kok? Tapi kalau untuk luar, kok mulai hitung-hitungan? Adik, coba. Setanlah yang jahat sekali. Bapak yang begitu baik digambarkan menjadi bapak yang sangat-sangat pelit dan hitungan. Allah Tuhan kita baik atau jahat? Baik. Bahkan nyawanya dia berikan. Tapi setan mau menggambarkan bapakmu itu jahat. Bagaimana cara dia menggambarkan bapakmu jahat? Untuk memberkati, kasih dulu. Di sini ada bapak-bapak nggak? Ibu-ibu ada ya? Pernah nggak kalau mau ngasih anak, minta duluan anaknya? Ada nggak? Mau ngasih anaknya uang, minta dulu, kan kayak aku piro dhisik. Ada nggak yang begitu? Loh kalau nggak ada, kenapa itu disematkan pada Tuhan? Kenapa Tuhan begitu jahat tiba-tiba? Ingat loh, Tuhan sangat baik loh. Ya, Tuhan itu sangat baik. Nggak pernah memberi ular sama kalajengking sama saudara. Yang dia berikan luar biasa ini. Coba lihat nih. Yang dia berikan untuk kita loh ya. Apa yang diberikan? Lukas 11 ayat 11. Ular dan kalajengking itu ibarat hanya mainan di dunia. Saudara akan dikasih ular dan kalajengking kalau sudah dewasa. Kalau anak kecil jangan, nanti kena bisanya, disengat ya. Lukas 11 ayat 11. Lukas 11 ayat 11. Bapak manakah di antara kamu yang jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberi ular kepada anaknya ganti ikan, atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Ayat selanjutnya. Jadi jika kamu yang jahat tahu pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu di sorga. Ia akan memberikan Roh Kudus-Nya kepada mereka yang meminta. Berarti Tuhan tahu pemberian yang paling hebat,
Yang satu adalah keselamatan dan pengampunan dosa. Yang kedua adalah Roh Kudus. Saudara nggak perlu mujizat lagi kalau punya Roh Kudus. Atau masih perlu? Di sini yang perlu mujizat enak mana? Dikasih Roh Kudus atau dikasih mujizat? Kalau punya Roh Kudus minta mujizat lagi nggak? Enggak, karena dialah pembuat mujizat itu sendiri, karena dia Allah sendiri, jadi nggak perlu mujizat. Kalau yang suka-suka minta mujizat, suka minta berkat, berarti nggak punya. Hah? Terus saya balik ya. Yang suka minta mujizat, yang suka minta berkat, berarti nggak punya. Kalau punya Roh Kudus nggak perlu. Nah ini jelas dulu nggak? Jelas dulu nggak ini? Kalau saudara punya Roh Kudus, masih perlu minta lagi nggak? Kalau masih perlu minta, kekuatannya Roh Kudus berarti nggak seberapa. Dia nggak tahu segalanya. Ya kan? Matius 6 coba baca. Matius 6 ya. Tuhan membawa perubahan begitu besar. Sangat besar. Tuhan kita maha tahu nggak? Maha tahu nggak ya? Maha kuasa nggak? Tahu nggak kalau kita butuh uang? Tahu nggak? Untuk bayar arisan besok tahu nggak? Untuk bayar utang tahu nggak? Caranya Tuhan bayar gimana? Loh, sekarang Tuhan tahu. Saudara butuh uang, tapi kalau saudara utang bayarnya gimana? Doa atau kerja? Nah, saya setuju pintar-pintar di sini. Kalau saudara jawab dengan doa, mati saya. Ya, harus mengulang pelajaran dasar, harus mengajukan disertasi ke rektor. Pak, ternyata untuk dapat uang hanya dengan berdoa. Saya harus ke universitas, ke Petra, ke Ubaya, keliling, bikin hal yang baru untuk bekerja cari duit. Nggak perlu bekerja hari ini Pak, cuman doa. Kira-kira saya diapakan sama dosen-dosen? Hah? Diapakan kira-kira saya? Loh tapi banyak yang ngajarkan begitu, saudara percaya kok. Gimana coba? Banyak yang ngajarin, butuh uang doa, doa. Nggak ada yang ngajarin untuk kerja, gimana coba? Tanya sama rektor, ya, bisa nggak cari duit hanya dengan doa? Yang benar, ora et labora, ya. Yuk, tentang hal berdoa. Kalau kita punya Roh Kudus, ya, dan apabila kamu berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di tempat-tempat ibadah, pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya ketok rohani ngono lho. Ya, itu zaman dulu. Orang-orang zaman dulu, ketika Yesus Kristus mengatakan ini, memang ada kejadiannya enggak? Bahwa orang suka kalau di tempat ibadah doanya paling buanter dewe. Kalau perlu pakai bahasa yang antah berantah. Ada enggak? Roh itu enggak perlu diperkuat untuk ditampilkan lewat jasmani, tapi tindakannya yang kelihatan. Ya, banyak seperti itu. Kalau dulu ada, sekarang ada enggak? Doanya gimana orang Kristen nih? Saya kan tahu. Pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Kira-kira Tuhan itu telinganya tajam nggak sih? Sampai harus teriak-teriak, sampai harus action gaya-gaya macam-macam. Di sini ada nggak yang kalau ditumpang tangan geblak gitu? Roh Kudus macam apa seperti itu? Mohon maaf ya, Roh Kudus adalah Spirit of Jesus Christ, Allah sendiri. Tidak mungkin seperti orang terminal, ya, tiba-tiba nggak sadar, nggak ada seperti itu. Ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutup pintu dan berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Terus doanya bagaimana? Ayat 7. Tutup pintu, masuk kamar, lipat tangan. Gimana doanya? Doanya gimana? Ayat 7. Lagi pula dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka karena banyaknya kata-kata doanya akan. Siapa yang doanya panjang sampai ngantuk semua? Ayo, Tuhan ngajarin apa? Kalau dia Tuhan, dia tahu karena saudara punya Roh Kudus, dia nyambung setiap detik, setiap saat.
Yang perlu didoakan hanya mengucap syukur. Nggak apa-apa doa jam-jaman, 24 jam kali 7 kali, nggak apa-apa mengucap syukur. Ya, jasmani mampu nggak berdoa setiap detik 24 jam 1 minggu setahun? Mampu nggak jasmani? Nggak mampu. Tapi rohmu mampu nggak? Kalau lihat kekuatannya jasmani dan roh, mana yang mau kita perkuat hari ini? Setuju ya, roh ya? Jangan perkuat jasmani, ya. Ayat 8-nya, ayat 7-nya ya. Lagi pula dalam doamu janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Berarti doanya gimana kira-kira? Hanya mengucap syukur, ya. Ayat 8, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta. Tapi kok banyak doanya suwe? Ini firman. Kenapa saudara doanya masih suwe? Dan isi doanya setiap hari pasti sama. Ayo iya apa enggak? Tiap hari jamnya mau tidur doanya sama terus. Kadang-kadang kalau lagi pusing ditambahin permintaan-permintaan aneh-aneh. Setuju nggak doa seperti ini? Ayo, doa tiap hari pokoknya njaluk iki, njaluk itu. Ya kan? Sadar atau tidak, kita lakukan seperti itu. Kita percaya nggak Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat? Percaya ya? Kalau Tuhan ngomong jangan khawatir, boleh khawatir nggak? Tapi kok khawatir? Ayo, saya bacakan nih. Ya, Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu. Siapa yang berkata ini? Tuhan. Kalau Tuhan dipercaya nggak? Percaya? Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan dan tubuh lebih penting dari pakaian? Percaya nggak? Amin loh ya. Kalau khawatir, loh. Kalau khawatir gimana kira-kira? Yesus bilang jangan khawatir. Dan itu diulang sama Tuhan. Ayat 31. Ya. Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Kalimat ini sering keluar nggak? Sering nggak? Mangan opo menegi? Waduh, yaduh. Tuhan berkata, ya jangan khawatir. Ayat selanjutnya. Sebab semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau saudara kenal Allah, mintanya itu nggak? Ayo jujur nih. Kalau saudara kenal sama Allah, permintaannya apa? Kalau cuma minta makanan, minuman, pakaian, berarti kenal Allah nggak? Nggak kenal. Allah yang punya kuasa di bumi itulah yang menawarkan bumi dan seisinya. Butuh pakaian, butuh duit, butuh ini, aku bisa memberikan. Sembahlah aku. Yang berkata bukan iblisnya, tapi para antek-anteknya. Berkata, sembah Tuhan. Ingat, iblis di dunia juga bernama Lord. Iblis di dunia bisa menjadi Tuhan. Anak buahnya menawarkan yang sama. Sembahan Tuhan akan diberikan mujizat. Sembahan Tuhan akan diberikan kekayaan. Itu tawaran setan. Ya, ingat loh, Tuhan tidak pernah menawarkan itu. Jangan kabarkan Kristus. Ya, dengan pemberian jasmani. Tawarkan Kristus dengan pemberian pengampunan dosa dan keselamatan. Itu yang paling penting. Hari ini yang sudah sepuh, ada angkat tangan 80 tahun ada? Ibu umur berapa, Bu? 82, puji Tuhan. Mau dikasih kekayaan 1 triliun, Bu? Hah? Tapi masuk neraka, mau? Mau nggak? Nggak mau. Ibu perlu apa hari ini? Perlu keselamatan dan perlu sorga. Dan Yesus janjikan itu. Ibu nggak perlu. Mau dikasih mujizat sembuh, tapi masuk neraka? Nggak mau. Tawaran cuma satu. Tuhan bilang di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itu yang kita butuhkan. Adik mau dikasih misalnya begini. Ada laki-laki ganteng, ya, punya pabrik 100, konglomerat nomor 1 di dunia. Adik mau nggak kira-kira? Hah? Loh, jujur aja jawab. Segala kenikmatan dunia ada pada dirinya. Mau nggak? Tapi harus mengikut aku.
saudara tidak akan pernah mampu menolak tawaran dunia. Ya, tidak akan pernah mampu. Caranya gimana? Salibkan dirimu. Kalau tubuhnya adik disalib, apa di pikirannya kira-kira pada hari itu? Tangan terpaku kanan kiri, kaki terpaku, kesakitan luar biasa. Apa pikirannya hari itu? Kepengen mati. Ditawarin mau ganteng, tertarik nggak? Enggak, kepengen mati. Makanya salib itu adalah kekuatan kita untuk mengalahkan dunia. Salibkan dirimu. Ya, tanpa salib nggak mungkin kau mengalahkan dunia. Hari ini ada pengajaran aneh lagi. Salib Kristus ditolak. Pernah dengar? Salib Kristus ditolak, diganti dengan kaki Dian. Ingat, kaki Dian kalau palsu itu terkutuk. Itu tidak boleh dikopi. Bahannya dari Mazmur nih. Banyak orang-orang yang nggak ngerti, yaitu tadi pengajar Yahweh tadi membawa kembali ke Ibrani, tata cara Ibrani, tata cara Israel dipakai semua. Khotbahnya tentang Yahweh, Yeshua Mashiach, Ruach HaKodes, pakai bahasa Ibrani semua. Saya tidak anti dengan bahasa Ibrani, tetapi Yesusku bukan untuk orang Yahudi saja, Yesusku untuk semua bangsa. Amen. Ya, Yesusku untuk seluruh dunia ini yang mau menerima Dia, bukan hanya satu bahasa. Ya, jelas ya. Yesus katakan jangan khawatir, ya benar-benar jangan khawatir. Kita harus turuti firman. Jangan setengah-setengah loh, kalau enggak dosa sama Tuhan nanti. Ya. Kita lanjutkan lagi. Kalau tadi kata lanjut ayat ini, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kita perlu semuanya itu. Ada syaratnya enggak? Apa syaratnya? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Terus diapakan? Semuanya ditambahkan. Nah, ini tadi. Semuanya ditambah. Itu yang dicari. Sekarang saya tanya, kerajaan Allah itu apa? Sudah dikasih kuncinya loh. Kerajaan Allah itu apa? Nah, bingung kan? Suruh cari kerajaan Allah bingung. Cari di Pasar Turi nggak ada. Di Keputaran nggak ada. Coba cari kerajaan Allah di mana nih? Carilah dahulu kerajaan Allah. Di mana carinya? Hah? Di mana carinya? Di Alkitab. Terus masa Tuhan tidak ada di Alkitab? Hah? Lah Alkitabnya disembah-sembah begini lah. Coba, ada di mana kerajaan Allah? Nah, kalau di dalam diri kita, kita lihat hati kita hari ini. Siapa yang mengisi hati hari ini? Sudah adakah betul-betul yang namanya Roh Kudus? Saya kasih pertanyaan ya. Apakah langit mengatasi langit, bahkan langit pun masih kalah besar? Langit kali langit mengatasi langit kalah besar. Apakah itu? Langit kali langit, langit di atas langit kali langit, alam semesta ini kalah besarnya. Apakah itu? Hah? Apa itu kira-kira? Langit kali langit sampai alam semesta itu kalah besar. Apa kira-kira itu? Hah? Allah. Nggak salah. Jangan takut, gini relax aja. Hah? Apa? Langit mengatasi langit, bahkan langit pun kalah besar. Alam semesta itu loh. Nggak cukup. Hah? Surga, loh, blind. Ya, nih ya, langit mengatasi langit pun tidak akan cukup untuk menampung Allah. Setuju nggak? Tapi Allah bisa masuk dalam hati. Besar mana kalau gitu? Allah dengan hati gimana? Bisa masuk dong. Hebat nggak ternyata kita ini? Hatimu tempat yang paling istimewa yang pernah diciptakan sama Tuhan. Kenapa? Karena Allah sanggup masuk dalam hati. Betapa besarnya hatimu coba. Lah kalau isinya sampah, seluruh sampah sak dunia bisa masuk nggak? Bisa, masih kosong kan? Makanya orang yang ngisi seluruh dunia utuh dimasukkan ke sini tetap kurang. Kenapa? Karena dunia itu cuma debu di mata Allah. Makanya orang yang tidak ada Kristus hidupnya kosong. Dikasih mujizat tambah mujizat, dikasih berkat masih kurang terus. Karena tidak pernah hati ini tercukupi. Yang bisa masuk dan pas siapa dia? Hanya Yesus melalui Roh Kudusnya. Makanya kalau setan yang masuk isinya banyak. Kalau Roh Kudus cuma satu, dia bisa memenuhi seluruh hati kita. Kalau Roh Kudus bisa masuk dan pas dengan hati,
Dia mau nggak kumpul dengan setan-setan? Nggak mau. Harus dikeluarkan itu dulu. Ganti dengan Roh Kudus, ya. Ingat, kalau kita tahu bahwa manusia jasmani dan rohani lebih kuat rohnya, lebih baik kita perkuat roh, ya. Setuju ya? 2 Korintus 4 ayat 18. Masih ada waktu aja nih? Oh ya. Di sini 2 jam atau 3 jam, Pak? Ya. Saya lagi semangat-semangatnya nih. Lihat domba-domba ini senang saya, ya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan hanya sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Kerajaan Allah ada di mana kalau gitu? Kerajaan Allah ada di dalam hati saudara. Kan bukankah kita adalah bait Allah? Ingat, jangan sombong dulu. Fondasi, tapi sudah sombong, sudah jadi rumah, belum. Fondasi kita Kristus. Sebelum mengenal Kristus, hati kita berupa reruntuhan. Ya, begitu ada Yesus Kristus masuk, dia menjadi fondasi yang kokoh. Bangunannya langsung jadi atau perlu dibangun setiap hari? Harus dibangun setiap hari sampai menjadi bangunan bait Allah sesungguhnya. Ya, ini nggak gampang. Tapi mau nggak mau kita harus seperti ini. Kalau sudah orang, ya misalnya adik kita ini, bangunan bait Allahnya sudah jadi, kira-kira apa yang terjadi? Kalau bangunan bait Allahnya terjadi, apa yang terjadi dalam hidup kita? Iblis gak ada damai sejahtera, ada damai sukacita, semuanya kita peroleh. Ya, Kolose 1:17. Makanya disebutkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan. Kenapa bisa begitu? Kolose 1:17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ya, kalau Allah ada dalam diri saudara, Allah punya segalanya enggak? Punya. Dia akan keluarkan melalui dirinya dia. Allah bisa perintahkan iblis enggak untuk memberkati? Nah, itu tadi. Allah bisa suruh iblis untuk memberkati kita. Allah bisa suruh dunia untuk memberkati kita. Karena dia punya kuasa di sorga dan di bumi. Beda loh ya. Kalau Allah yang memerintahkan berkat dengan iblis yang memberi berkat, jauh berbeda. Lebih enak mana kira-kira? Allah. Supaya dapat segala sesuatunya harus cari dahulu kerajaan sorga. Ini loh. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam dia, dan dia ada di dalam diri kita. Anda menjadi manusia-manusia roh yang luar biasa. Enggak. Jadi kalau orang manusia roh yang kuat ya, walaupun lemah kelihatan kekuatannya. Contohnya begini, dalam keadaan sakit, dililit, penderitaan, gak bisa makan, tapi tetap memuji Tuhan, rohnya kuat gak? Kuat. Makanya dalam kelemahan terlihat kekuatan Allah. Orang Kristen harus seperti ini. Bukan orang Kristen yang nyek-nyek. Lek gak diberkati motung gak nang gereja. Gak boleh begitu. Ya, Kristennya harus betul-betul kuat. Berkat gak ada berkat, tetap percaya Yesus Kristus. Ya, itu baru Kristen. Ya, saya setuju banget dan saya senang banget hari ini. Ya, Spirit of Christ ada di dalam diri kita hari ini. Ya, kalau kita perlu yang jasmani-jasmani, udah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan. Ini layaknya. Ya, karena Yesus Kristus kalau ada dalam diri kita, siapa yang berani ngelawan? Hah? Kalau Yesus dalam diri kita, siapa yang berani ngelawan? Tidak ada. Kita kalau ada Yesus bisa menderita nggak? Bisa, tapi senang. Loh, kok aneh menderita kok senang? Nggak terasa. Ya, di dunia ini hanya cuman sementara. Berapa tahun sih di dunia ini? 70. Mau mengorbankan yang 70 masuk neraka, atau mengorbankan yang selamanya masuk surga? Hidup 70 tahun, cuman 70 tahun. 0 sampai 17, nggak ngerti apa-apa. 17 sampai 35 masa pacaran. 35 sampai 55 menikmati. Kalau sisa cuman 70 tahun. Umur manusia katanya menurut firman 70 tahun. Kalau kuat 82. Apa yang kita butuhkan hari ini? Apa yang kita pertaruhkan hari ini? Hanya cuman untuk surga. Ya, nggak ada yang lain. Eman loh, eman.
Saudara mau umurnya 500 tahun? Hah? Mau? Kalau umurnya manusia 500 tahun, kira-kira yang terjadi apa? Kira-kira kalau manusia umurnya 500 tahun, apa yang terjadi? Negara perang. Kenapa? Karena banyak anak. Kok bapakku gak mudun-mudun? Ya? Terjadi peperangan di mana-mana. Ya? Dan saudara pasti cinta dunia. Kenapa? Karena bisa menikmati dunia sepanjang umur. Karena Allah cinta sama saudara, umur dipersingkat. Itu menunjukkan Allah cinta. Supaya saudara menghargai apa yang namanya hidup. Hidup ini sementara. Tapi saudara mengejar yang namanya kekekalan. Ingat loh, umur pendek karena Tuhan cinta. Bukan karena Tuhan jahat. Roh penurut, daging lemah. Ya, roh penurut, daging lemah. Kalau daging diperkuat, rohnya kemana? Roh penurut, daging lemah. Kalau daging diperkuat, rohnya kemana? Hah? Loh. Roh penurut, daging lemah. Kalau roh diperkuat, daging kemana? Saya ulangi lagi. Roh penurut, daging lemah. Kalau daging diperkuat, rohnya kemana? Rohnya ya katut daging, jenenge roh penurut. Ya kan? Roh penurut, daging lemah. Coba aja misalnya adik ini. Adik kepingin pacaran yang 17 tahun ke atas. Rohnya katut gak? Katut. Ya kan? Rohnya katut berbuat dosa. Tapi kalau roh diperkuat, dagingnya nurut gak? Karena daging itu lemah sebetulnya. Kalau rohnya kuat, daging ikut roh. Dibolak-balik ya podo. Mana yang mau kita perkuat hari ini? Mau memperkuat daging atau perkuat roh? Kita harus perkuat roh. Makanya makanan yang dikhotbahkan di gereja hanya untuk memperkuat roh. Daging tidak ada gunanya. Ya, daging akan binasa kok. Darah dan daging tidak bisa masuk kerajaan surga. Ada nggak darah dan daging masuk kerajaan surga? Nggak ada, ya. Kita paham hari ini. Tuhan sudah memberikan apa yang dibutuhkan. Daging tidak ada gunanya. Roh yang paling dibutuhkan. Yohanes 3 ayat 3, ayat 6 penutupnya ya. Apa yang dilahirkan dari daging? Yohanes 3 ayat 6. Apa yang dilahirkan daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Saudara lahir dari daging atau dari roh hari ini? Kenapa kok bisa dari roh? Saudara dilahirkan dari daging apa dari roh? Dulunya kita lahir dari daging. Tetapi kita menjadi seorang Kristen, kita lahir dari roh lewat baptisan. Ya, jelas-jelas. Dulu kita daging, tapi kita hari ini dilahirkan dari roh. Jadi jangan ragu-ragu, ya. Lewat roh lah kita bisa mengalahkan kedagingan kita. Satu terakhir. Roma 8 ayat 5. Roma 8 ayat 5 dan 6. Saya bacakan biar cepat. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena ia tidak takluk pada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ya, ayat 14-nya. Ayat 13-14. Ya, benar-benar terakhir. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ayat 14-nya. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah Allah. Kalau nggak dipimpin roh Allah, nah, tes dirimu hari ini. Cek dirimu hari ini. Kalau engkau hidup tidak dipimpin oleh Roh Kudus, engkau anak bukan saya yang jawab, saudara sudah pintar-pintar semua, ya. Apa nyanyikan satu lagu? Semua kepingin membangun bait Allah semua kan, ya. Mampu nggak menurut standar Salomo? Nggak mampu. Ada 130.000 pekerja, 70.000 mandor, 70.000 pekerja, 80.000 kuli, dan 30.000 mandor, 3.300 mandor. Nggak akan mampu membangun bait Allah secara jasmani. Tapi Yesus Kristus membawa perubahan.
Kitalah bait Allah. Kerajaan Allah kita bangun bersama-sama di gereja ini. Masing-masing membangun karakter ilahi dan akan tampil. Kalau rohmu kuat akan tampil melalui tindakanmu, bukan melalui jasmanimu. Roh Kudus yang kuat akan terpancar dari kehidupan kita. Ya, Tuhan memberikan hadiah yang terbesarnya. Semua sanggup memberikan yang terbaik. Saya tanyakan ibu yang umur 80 tahun, kalau ibu memberi Tuhan, misalnya hari ini Tuhan minta 1 miliar, mampu? Nggak mampu. Tapi kalau Tuhan bilang, hidupmu hari ini berikan kepadaku, tubuhmu berikan kepadaku, sanggup nggak? Sanggup. Ya, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, ayo persembahan hidup. Ya, mari kita memuji Tuhan, persembahan hidup. Tuhan, Inilah tubuhku, semuanya ku berikan padamu. Tuhan, inilah hidupku, semuanya menjadi milikmu. Ini persembahanku yang kudus dan berkenan, di hadapan-Mu Tuhan ku serahkan. Roh Kudus di dalamku, pimpin seluruh hidupku untuk selalu melakukan firman-Mu. Mari kita semua berdiri dalam Tuhan, inilah tubuhku, semuanya ku berikan padamu. Tuhan, inilah hidupku, semuanya menjadi milikmu. Ini persembahanku yang kudus dan berkenan, di hadapan-Mu Tuhan ku serahkan. Roh Kudus di dalamku, pimpin seluruh hidupku untuk selalu melakukan firman-Mu. Persembahanku yang kudus dan berkenan, di hadapan-Mu Tuhan ku serahkan. Roh Kudus di dalamku, pimpin seluruh hidupku untuk selalu melakukan firman-Mu. Untuk selalu melakukan firman-Mu, untuk selalu melakukan firman-Mu. Bapa di surga, kami mau mempersembahkan tubuh kami dan hidup kami Tuhan hanya kepada-Mu. Ini persembahan kami Bapa. Kami nggak mampu kalau Engkau meminta sesuatu yang jasmani. Kami tahu bahwa Engkau memiliki segalanya Tuhan, dan Engkau tidak membutuhkan itu, karena Engkau Tuhan yang maha kaya, maha hebat, dan maha segalanya. Bapa, ini hidupku, ini jiwaku Tuhan yang Ku kembalikan kepadamu Bapa. Dan aku bertanggung jawab selama aku hidup. Aku akan mengalahkan yang namanya kedaginganku Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami tahu kami hari ini mampu semuanya ketika tubuh dan hidup kami yang Kau minta. Kami semua tidak ada yang tidak mampu untuk membangun kerajaan-Mu di dalam diri kita, di dalam diri kami Bapa. Karena itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan uang, tapi memerlukan hidup yang sepenuhnya yang kami berikan padamu. Bapa, terima kasih. Pelihara domba-domba di sini Bapa. Kiranya mereka diperkuat rohnya, supaya mereka sadar bahwa jasmani ini, kalau kita kalah dengan jasmani dalam pertempuran ini,
roh akan jatuh dalam neraka yang kekal. Tapi biarlah kami mengalahkan jasmani bersama Roh Kudus-Mu Bapa. Bapa, umur kami sangat singkat. Umur kami sangat singkat. Kami butuh yang namanya kerajaan sorga, dan kami butuh kehidupan kekal bersamamu. Bapa, terima kasih atas pemberian, terima kasih atas keselamatan, terima kasih atas penebusan dosa, dan terima kasih atas Roh Kudus-Mu. Semua itu mujizat yang terbesar bagi kami Bapa. Kami tidak perlu apa-apa yang ada di dunia ini. Kami yakin, dan saya yakin-yakinnya Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang maha tahu. Roh Kudus-Mu tahu apa yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa. Pimpin domba-domba yang ada di sini. Berkati gembala yang ada di sini. Berkati tempat ibadah ini, dan berkati jemaat-jemaat ini Tuhan, sehingga mereka menampilkan suratan Kristus dalam diri mereka. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.